Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Namun perlu saya ingatkan, kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya, hendaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Tadi kan saya sudah memperagakan bagaimana mengaplikasikan Dropstar dan Salmar di bidang sadap tanaman karet supaya aliran getah bisa lebih lama. Nah, kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara mencampur formulasi dari SAS untuk kita buat sebagai sarana melakukan penghematan pupuk yang nantinya kita gunakan. Ini ada FNS ya, kemudian ini Protextar, dan dilanjutkan dengan ini ya, Saka Andalan. Nanti ini kita aplikasikan ke lorong tanaman karet atau di piringannya. Tujuannya untuk bisa mempercepat proses penguraian, pelarutan, dan ketersediaan unsur hara yang ada di seputaran perakaran tanaman karet. Mengingat kalau tanaman tahunan sebetulnya secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan terus-menerus itu akan terjadi penambahan unsur hara dari proses pelapukan bahan organik ataupun sampah-sampah dedaunan dan ranting dan sebagainya, yang nantinya akan memberikan subsidi tambahan unsur hara. Namun harus kita lakukan dengan cara-cara teknis yang baik supaya unsur hara itu bisa tersedia untuk tanaman. Maka dengan perlakuan ini diharapkan nanti nitrogen akan tersedia, kalium akan tersedia, dan fosfat juga akan tersedia. Apalagi ini di tanah-tanah mineral dengan kondisi PMK, fosfolit merah kuning. Biasanya tanah PMK itu merupakan tanah hasil dari pelapukan batuan mineral yang juga banyak mengandung fosfat. Namun kalau fosfat alam atau dari batuan mineral ini kan sulit untuk larut, sulit untuk bisa terurai, dan sulit untuk bisa tersedia untuk tanaman karet ataupun tanaman perkebunan kita. Maka kita gunakan sini ada FNS. Tujuannya ini adalah untuk lebih cenderung melarutkan unsur-unsur hara yang ada di tanah atau seputaran tanaman karet kita yang sulit untuk bisa larut, terurai, dan sulit tersedia. Kemudian yang mengupgrade, artinya bila ada unsur hara yang di seputaran tanaman karet kita itu misalnya keberadaannya hanya sekian persen, kita contohkan saja 10%, tapi dengan penggunaan FNS manfaatnya itu setara dengan 30%. Bukan setara jumlahnya ya, manfaatnya setara antara 10% dengan 30%. Nah, kita gunakan Saka. Nah, Saka ini nanti akan membantu proses penguraian dengan menciptakan sedikit suhu panas sehingga mampu untuk bisa memecahkan ikatan-ikatan unsur hara yang sudah terlalu alot atau liat. Dengan kondisi ini maka unsur-unsur hara yang terikat erat itu akan lebih cepat untuk terpisah dan terurai, selain kita memberikan tambahan oksigen. Nah, dan ini abangnya dari Saka lagi dalam proses biokimianya atau proses nanti kimiawinya di tanah. Ini juga akan membantu proses percepatan penguraian, pelarutan, dan peleburan unsur-unsur hara yang tadinya menggumpal atau terikat kuat dengan tanah.
dosis yang kita gunakan ya, ini FNS kita pakai dosis 150 sampai 200 cc per tangki 16 liter. Kemudian sakanya kita pakai dengan dosis 100 cc per tangki 16 liter. Baru Protextarnya kita gunakan dengan dosis 25 sampai 30 cc per tangki 16 liter. Dengan asumsi tanaman karet biasa per hektar, kalau tanaman karet rakyat itu antara 400 sampai 500 pokok, 500 batang. Maka apabila 500 batang kita berikan penyemprotan sebanyak rata-rata kalibrasinya itu 150 sampai 200 cc, hemat toh. Nah, nanti teman-teman sahabat tani bisa melakukan penyemprotan ini dengan interval waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan atau 4 sampai 6 minggu sekali. Tapi mikir juga Pak, jangan asal nyemprot aja, terakhir nanti pas harga karet jatuh kan sayang duitnya juga ya. Kebanyakan kalau petani karet ini kan rata-rata harga jatuh nggak mau deres, nggak mau motong ya kan, sayang mubazir. Nah begitu harga seperti sekarang 8.000 sampai 9.000 untuk ukuran getah atau karet mingguan, bantai Pak. Karena biasanya kalau tanaman karet ini begitu harga 8.000 9.000 itu akan bertahan cepat-cepatnya 3 bulan ke depan, tapi lama-lamanya itu bisa lama terus gitu toh. Paling nanti begitu jatuh lagi sekitar ya 6 bulan ke atas baru jatuh lagi. Nah, jadi dengan perlakuan ini walaupun kita nambah dana, nambah tenaga, tapi dengan harga seperti sekarang ini masih bisa diharap gantinya. Oke, ya. Sudah jelas ya, ini tadi sudah kita masukkan ya di sini 150 cc FNS. Kemudian sudah kita masukkan juga 100 cc Saka andalan, dan sudah kita masukkan di sini 30 cc Protextar ke tangki ini. Monggo Mas Irwan, Pak Lurah ini harusnya nyemprot nih. Suara pop. Coba sampai Mas. Nah, nanti teman-teman ya, ini kalau bisa, kalau nyemprot usahakan ini bersihkan dulu. Nah, nanti kita keliling aja semprotkan sini, Mas. Nah, ayo, monggo. Pokoknya per hektar itu rata-rata 3 sampai 4 tangki ya habisnya. Makin boros makin api. Aku pun tambah senang makin seperti barang SAS. Ya. Kalau bisa ya basah begini. Nah. Terus nanti ya Pak, ini nanti kalau biasanya setelah 1 minggu atau 2 minggu penyemprotan, ini nanti akan banyak muncul cacing. Nah, kenapa cacing itu akan muncul? Satu, lembab, yang kedua dengan ketersediaan hara di sini, cacing kan makannya tanah. Apalagi cacing itu lebih suka hidup di seputaran sini. Nah, seputaran perakaran, mengingat di seputaran perakaran itu banyak terdapat unsur hara kalsium, kalium, dan silika. Nah, sifat cacing itu menghendaki silika dalam jumlah banyak supaya tubuhnya itu melur, nggak gampang putus. Maka nanti di sini banyak cacing. Ini kalau kita korek pasti banyak cacing. Bagi teman-teman petani horti ini bisa dimanfaatkan. Nah, seputaran sini ini diambil aja, dikerik tanahnya ini bisa untuk pembibitan karena mengandung unsur hara yang cukup tinggi, terutama sekali kalium, kalsium, dan silika. Ini bisa untuk campuran, tapi ya disaring dulu. Nanti kan dengan penyemprotan ini proses penguraian, proses pelarutan, dan proses penyerapan unsur hara serta ketersediaannya ke tanaman karet itu akan lebih cepat. Anggap aja kita nabur urea tapi skala kecil, tapi asal rutin dilakukan sebulan sampai sebulan setengah ya, mudah-mudahan humus yang ada atau bahan-bahan organik yang ada di seputaran ini bisa menjadi bahan baku untuk pemupukan karet kita secara alami. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, khususnya petani karet yang kemarin banyak meminta tutorial panduan khususnya tentang bagaimana memperbanyak aliran lateks dan bagaimana pemupukan tanaman karet yang lebih hemat ala SAS. Namun apabila teman-teman dan sahabat tani ingin nambahkan pupuk tabur, gunakanlah jenis nitrogen sama kalium, terutama urea atau ZA dan KCl
itu akan lebih baik lagi di luar dari apa yang sudah kami pandukan. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, saya Budiarto dari Desa Raja Kencana, Kecamatan Raja Selebah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat adanya. Jayalah petani Indonesia. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.